Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani atau kepada orang yang beragama Kristen atau Katolik. Terkait dengan ucapan selamat Natal ini, memang banyak sekali atau ada polemik lah. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, sehingga menjadi perdebatan lah gitu. Lalu bagaimana kemudian mengucapkan selamat Natal versi Raja Wali, maksudnya versi Raja Wali Nusantara. Menurut kami dari tim Raja Wali Nusantara, fanatisme itu atau fanatik itu hanya untuk yang terkait dengan tauhid. Ketika ada penawaran terkait dengan ilah-ilah yang lain, kita harus fanatik. Kemudian di luar itu yang sifatnya sosial dan sebagainya itu menyesuaikan saja gitu. Jadi tidak perlu kita melebih-lebihkan fanatis atas unsur fanatisme yang buta lah, intinya begitu. Nah, mengucapkan selamat Natal itu menurut kami tidak ada masalah, walaupun tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada nilainya itu ya nol saja gitu, netral saja. Selayaknya kita mengucapkan selamat pagi ataupun selamat malam. Yang terpenting adalah pengucapan selamat Natal itu tidak dalam tidak dalam kondisi atau tidak ada dorongan untuk kepentingan tertentu. Semisal begini, kalau kita seorang karyawan kemudian memaksakan mengucapkan itu dengan khawatir, dengan ketakutan bahwa jika tidak mengucapkan akan dipecat. Nah, itu berbahaya karena nanti akan terkait dengan masalah akidah. Gitu. Seolah-olah bahwasanya rezeki itu datangnya dari pimpinannya itu gitu. Tapi kalau mengucapkan dalam posisi netral, loss gitu kan, itu tidak ada, menurut kami tidak ada masalah. Analoginya seperti ini. Ketika kita datang ke sebuah pesta pernikahan yang kadang kita kenal ataupun tidak kita kenal, mungkin karena teman atau orang yang turut mengundangnya kita kenal, tapi dengan sohibul hajatnya kita nggak kenal. Datanglah kita ke sebuah perkawinan. Pada saat memasuki pelaminan itu atau naik ke pelaminan itu, biasanya kan bersalaman dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Nah, ketika kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru, itu tidak ada kaitan dengan setuju atau tidak setujunya kita terhadap pasangan itu. Kalau kita setuju, tidak ada nilainya. Kalaupun kita tidak setuju karena mungkin mantan gitu ya, itu juga tidak akan merubah situasi. Kalau kita setuju atau dalam artian dengan pasangan, ya tidak ada masalah gitu. Jadi ketika kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru terhadap pasangan tersebut, itu tidak ada konsekuensi. Satu, kita bertanggung jawab terhadap bayar catering umpamanya.
tidak ada konsekuensi kita harus ikut menjadi panitia. Tidak ada konsekuensi kita harus ikut membayar gedung. Karena itu urusan mereka gitu. Jadi ucapan kita selamat menempuh hidup baru itu ya sekedar ucapan saja sebagai bentuk penghormatan sudah gitu. Kita diundang datang selamat menempuh hidup baru, kemudian makan atau terus ngisi kotak kan begitu. Jadi tidak ada hubungan antara mengucapkan selamat tahun baru dengan konsekuensi apapun. Nah, kemudian jadi itu ya. Jadi yang penting posisi kita netral, ucapkan saja. Kita tidak ada hubungan atau konsekuensi dengan keyakinan saudara Nasrani itu atau umat Nasrani itu, tidak ada hubungan keyakinan. Mau seperti apa umat Nasrani memposisikan Isa itu urusan mereka. Mau bagaimana umat Nasrani beribadah itu urusan umat Nasrani. Gitu loh. Jadi tidak ada konsekuensi kita harus ikut beribadah dan sebagainya. Nah, jadi menurut tim Raja Wali versi kami itu tidak ada masalah, ucapkan saja kalau perlu. Yang penting tidak ada keyakinan bahwa kalau kita tidak mengucapkan itu berbahaya untuk kehidupan. Gitu. Seandainya umpamanya kita anak buah lah. Gitu. Kemudian terkait dengan atribut, ini pernah menjadi polemik ketika atribut itu dijadikan semacam meramaikan suasana di sebuah mall atau sebuah tempat kerja dan sebagainya. Ada kesan bahwasanya ketika karyawannya Muslim kemudian diharuskan menggunakan atribut Natalan itu bertentangan dengan akidah. Jadi begini, atribut seperti halnya baju, senjata dan sebagainya itu sebenarnya netral karena itu adalah perangkat. Tetapi seiring waktu perangkat ini atau perangkat ini kemudian menjadi identitas. Seperti halnya baju lah, itu kalau baju daerah Madura belang-belang gitu kan, belang hitam putih, Banyuwangi putih merah putih gitu. Nah, peci kemudian menjadi identik dengan Islam, sarung identik dengan Islam. Nah, pada pohon cemara identik dengan Natalan. Pada prinsipnya perangkat-perangkat itu, baik itu pohon cemara, peci, sarung dan sebagainya, itu netral, itu pada prinsipnya netral, tapi kemudian seiring waktu menjadi identitas, gitu. Terus bagaimana sikap kita mengenai hal ini, atribut ini? Apakah kita perlu menggunakan atau haram menggunakan gitu? Karena ada bahasa, kalau kita menyerupai sebuah kaum, maka kita bagian dari kaum itu. Begini, hal yang netral itu jangan ditarik ke akidah. Ini kan perangkat ya. Kalau kita berpikir bahwa kita harus berbeda dari mereka atau dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, baju kita belum tentu tidak beda. Celana kita, tempat tidur kita bisa jadi sama, itu loh. Makanya bagaimana menyikapinya sederhana sebenarnya. Ketika ada perangkat yang kemudian menjadi identitas, hindari saja untuk menghindari fitnah. Jadi solusinya adalah ketika hal itu, identitas itu sudah digunakan untuk menghindari fitnah dan konflik, hindari saja. Tetapi jangan diyakini bahwasanya itu sebagai bagian dari akidah gitu. Kalau kita meyakini bahwasanya pohon cemara itu adalah bagian dari akidah karena itu identitas umat Nasrani, berarti kalau kita naik gunung repot gitu loh. Karena di sana banyak sekali pohon cemara. Gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa perangkat-perangkat yang ada itu pada prinsipnya netral gitu. Pada prinsipnya netral yang kemudian seiring berjalannya waktu menjadi identitas, baik itu identitas agama, identitas budaya, identitas suku dan lain sebagainya.
Kalau kita memang dalam relasi sosial, hal terbaik adalah hindari fitnahnya saja, walaupun tetapi jangan sampai meyakini bahwa itu bagian dari akidah. Itu. Jadi menurut versi tim Raja Wali Nusantara, mengucapkan selamat Natal itu netral, tidak ada nilai, silahkan saja. Kemudian terkait dengan atributnya, atribut apapun hindari. Karena apa? Fitnahnya, tapi jangan diyakini sebagai bagian dari akidah, tapi menghindari fitnahnya saja. Demikian terkait dengan ucapan selamat Natal. Semoga mari kita terus berlindung kepada Allah, beriman dan beramal soleh, supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.